Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang kisah Zakheus. Tentu para sahabat masih ingat bahwa kisah Zakheus ini ditulis di dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Dan ini adalah bagian yang terakhir dan saya ingin membuat suatu rangkuman yang begitu indah sehingga kisah Zakheus ini bisa menjadi inspirasi bagi kisah hidup kita setiap hari. Bahkan menjadi motivasi bagi kita ketika kita mengalami pergumulan yang sama seperti yang dialami oleh Zakheus. Dan saya ingin supaya kisahnya Zakheus menjadi kisah yang hebat juga bagi kisah hidupmu. Maka sebagai kata pengantar, saya mau mengatakan demikian. Waktu Tuhan itu sempurna. God's time is perfect. Ingat, waktu Tuhan itu sempurna. God's time is perfect. Atau seringkali kita juga mengatakan waktu Tuhan itu indah pada waktunya. Dan pengalaman ini hanya bisa dialami oleh kita yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan yang seperti ini, sulit bagi kita untuk mengatakan God's time is perfect. Waktu Tuhan itu sempurna, tidak mudah. Atau tidak mudah juga kita mengatakan waktu Tuhan indah pada waktunya. Tidak mudah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada bagian yang sebelumnya saya sudah menyinggung sedikit tentang berkat yang diterima oleh Zakheus. Zakheus tidak hanya mendapatkan keselamatan, tetapi ada kata kunci yang harus kita ingat, yaitu Zakheus ditemukan oleh Tuhan. Ini juga tidak mudah. Mengapa? Karena seringkali ketika kita merasa tidak pantas, ketika kita merasa tidak layak, atau ketika kita dalam situasi dosa yang berat, kita bersembunyi. Kita lari dari Tuhan. Kita malu. Dan ada alasan-alasan lain yang membuat kita tidak bisa menjadi dekat dengan Tuhan. Tetapi ingat para sahabatku, kata kunci ini. Zakheus ditemukan oleh Tuhan. Dan Zakheus juga ingin menemukan para sahabat yang barangkali saat ini mau lari atau bersembunyi atau malu di hadapan Tuhan. Saya mengatakan demikian karena ada dasar yang sangat kuat. Dan itu ditulis di dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 11, ayat 15 dan ayat 17. Saya ingin menjadikan ketiga ayat ini menjadi dasar bagi kita bahwa misi dari Tuhan Yesus adalah supaya tidak ada satupun dari kita yang hilang. Catat itu. Tuhan Yesus tidak menginginkan satu dari antara kita hilang. Masih ingat perumpamaan tentang 100 domba dan satu hilang? Apa yang dilakukan oleh gembala itu? Dia mencari sampai ketemu. Dan ketika sudah ketemu, apa yang dilakukan? Dia mengundang tetangganya untuk berpesta.
Ini mau mengatakan bahwa betapa berharganya setiap pribadi di hadapan Tuhan. Dan para sahabat akan melihat sabda yang lebih indah lagi yang nanti akan saya baca, yaitu dari Yohanes bab 17 ayat 11, 15, dan 17. Konteksnya adalah Yesus berdoa di hadapan Bapa untuk murid-muridnya. Mari kita simak bagian dari ayat 11, 15, dan 17. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lihat para sahabat, kata kuncinya adalah Bapa, peliharalah mereka. Wah, luar biasa. Kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Yesus hebat. Kita sungguh bersyukur. Yesus minta kepada Bapa, kita dipelihara olehnya. Oke, yang berikutnya ayat 15 dikatakan demikian. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari hal-hal yang jahat. Para sahabat, selama ini kita bergumul ya, supaya dijauhkan dari yang jahat. Dan pada doa Yesus, dia minta kepada Bapa supaya kita semua dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Banyak sekali kejahatan di sekitar kita. Banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan kita. Banyak sekali orang yang benci dengan kita. Banyak sekali orang yang menolak kita. Padahal kita sudah melakukan kebaikan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena di dalam doanya dia minta kepada Bapa supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Lalu yang berikutnya ayat 17 dikatakan demikian. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Oke, kita pahami bagian ini. Tadi dikatakan bahwa memang kita dipelihara oleh Bapa, kita dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Bahkan Yesus minta supaya kita menjadi miliknya. Oke, saya kira semuanya paham. Kita bersyukur atas pengalaman itu. Tetapi ada tuntutan yang harus kita lakukan setiap hari. Kita tidak hanya santai-santai saja. Tetapi yang dikatakan pada ayat 17 tadi adalah supaya hidup kita menjadi kudus. Hidup kita ada di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu dari mana para sahabat? Tadi dikatakan kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Ini kata kunci yang harus ditancapkan di hati kita. Kita hidup kudus karena kita mengikuti kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Itulah sebabnya para sahabat, setiap hari saya begitu rindu. Hatiku berkobar-kobar ketika saya berbagi firman Tuhan kepada para sahabatku. Saya tidak pernah lelah. Mungkin para sahabat yang lelah karena selalu dikirimi renungan oleh saya. Aduh, bosan ini. Setiap saat ngirimi renungan, bahkan ada kisah-kisah
drama Korea. Ada Dika-Dika itu yang membuat penasaran. Tapi yang jelas para sahabatku yang dicinta oleh Tuhan, mengapa saya berbagi ini? Supaya para sahabat benar-benar hidup kudus, hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Begitu para sahabatku yang dicinta oleh Tuhan, saya benar-benar menutup kisah Sakeus, tetapi saya yakin para sahabat akan melanjutkan kisah Sakeus ini. Seperti judul yang sudah saya berikan, buatlah hidupmu menjadi The Big God Story, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yakinlah, God's time is perfect. Waktu Tuhan itu sempurna. Dan kita berani juga mengatakan, waktu Tuhan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.